Good morning everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Guys, sekarang saya pengen kasih update seputaran XRP. Jadi udah lama ya, kayaknya sekitar berapa? Mungkin 5-4 hari atau seminggu kali ya saya belum bikin video tentang seputaran XRP. Dan ya, XRP saat ini kita masih ketahan dan seems good sebetulnya kalau misalnya kita berbicara untuk daily basis ya, karena memang sebenarnya pada prinsipnya si XRP ini menurut saya cukup oke ya. Saya sebelumnya sudah melakukan analisis menggunakan Elliott Wave Theory. Seperti yang kalian bisa lihat ya, chart saya messed up banget. But ya anyway, itulah yang saya lakukan gitu ya. Jadi ini wave 1 ya. Saya review sedikit. Ini wave 1, wave ABC, kemudian wave 2, kemudian wave 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5 of course. Terus ABC correction, and then wave 4 ya. Ini berarti ya C sama 4 kurang lebih sama lah ya, karena kita bisa lihat di sini keduanya membentuk double bottom gitu ya. Jadi kayak semacam konfirmasi aja. Nah, sekarang yang menarik guys adalah pasca kemarin itu dia ngebentuk yang namanya C inverse head and shoulders. Oke, jadi kita kebetulan saya pribadi sih ada ngelakuin trade menggunakan inverse head and shoulders ini, long position near this area atau this area, and then gain lumayan guys, sampai akhirnya saya putuskan untuk taking profit full ya, basically karena ada beberapa reason. Pertama adalah area dari si Fibonacci eksternal ini sudah tercapai gitu ya, di kisaran 261,8%. Jadi basically saya udah taking profit sebagian di sini, dan tentunya sisa posisi saya hold sampai di kisaran area sini. By the time reach area tersebut, ya tentu saja saya nggak langsung taking profit, tapi taking profit itu saya lakukan pada saat kondisi ketika kita ngelihat si XRP ini. Kalau kalian lihat dengan seksama, ini kalian akan menemukan sebuah pattern yang dikenal dengan evening star ya. Evening star ini bahkan kalau saya bilang sih dikonfirmasi next day-nya. Makanya saya pikir waktu itu dengan sisa posisi saya putuskan untuk taking profit dulu, karena memang sebetulnya ada ekspektasi di sini adalah wave 3-nya kita ya. Dimana ini adalah wave 1 kita, oke, and then ini wave 2-nya kita, and then kita going for wave 3-nya kita. Barulah nanti kita mungkin akan melihat wave 4 either itu di kisaran area ini atau mungkin anyway, kalau misalkan teman-teman bertanya ya, Fibonacci yang saya gunakan ini adalah Fibo yang saya tarik dari swing high to swing low-nya dia, dan ini di kisaran area-area pentingnya dia seperti 61,8% dan Fibo 50%. Jadi kalau misalkan untuk saya mengetahui potential next target kita atau ya untuk wave 4-nya kita lah ya, itu ada potensi di kisaran area $0,83. Tentunya saya expect nggak sampai ke sana karena saya pengen lihat dia strong banget ya, maybe ke hold di kisaran area exponential moving average ini, baik itu 21, 34 atau 55 gitu. Ya salah satu lah saya pikir udah cukup oke gitu ya. Apalagi proses transisi yang terjadi. Oke, ini adalah high low, kemudian lower low, lower high, and then same low, and then berubah jadi higher low, higher high, higher low, and then higher high. Sekarang kita mungkin lagi mencari higher low-nya dia gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman teliti gitu, kalau kita perhatikan dengan seksama, sebenarnya si XRP ini terutama untuk time frame kecil seperti 4 jam itu tampak membentuk sebuah pattern ya. Pattern yang saya bisa bilang ini adalah potensi pattern pembalikan arah, which is ini descending triangle ya. Nah, sebenarnya kurang lebih yang dihafalin bukan masalah triangle-nya atau pattern-nya sih guys, tapi lebih ke arah story-nya gitu loh. Kalau kalian pahami story-nya, pertama jelas banget di sini kita create high, and then di sini start lower high ya. Well, actually ini masih bisa dikatakan sebagai high yang kurang lebih sama, tapi semakin lama ini power buyer itu semakin lama semakin menurun ya. Kalian bisa lihat kondisinya. Kemudian satu lagi yang mengkonfirmasi itu semua adalah kondisi divergence pada relative strength index. Jadi saya pikir memang ini wajar kalau misalkan kita ngelihat ada koreksi yang terjadi terhadap si XRP gitu ya guys. Nah, lalu mungkin yang cukup perlu diperhatikan adalah kondisi saat ini itu mendekati sekali dengan area overbought-nya dia. Jadi ya sebetulnya sih saya juga agak ragu ya untuk mengatakan hal ini. Apakah kita akan melihat rebound terlebih dahulu before kita melihat koreksi lebih lanjut terhadap si XRP? Oke. Nah, itu sebenarnya yang jadi pertanyaan saya untuk saat ini guys ya. Nah, kalau misalkan saya pribadi melakukan
chart analysis ya, menggunakan kondisi market saat ini. Kalian bisa gunakan juga dengan Fibonacci ya, retracement dari swing low ke sini atau ke swing high di sini ya. Kita bisa lihat ada beberapa potensi area yang mungkin menahan pergerakan XRP. Pertama, di kisaran area yang saya kasih tanda ini, memang dia juga sebelumnya merupakan resistance ya. Resistance yang cukup penting. Kalau kalian lihat di sebelah sini, ini adalah pucuk ya dari pergerakan terakhir, kemudian terreverse ya. Kalian bisa lihat. Ingat pesan saya, true support resistance adalah kondisi ketika market stop and then reverse. Oke. Jadi kalau misalkan kalian lihat kondisi kayak gini, this is not resistance ya. Dia cuman kayak semacam bump in the road doang, habis itu dia menguat lagi. Nah, kondisi seperti ini kemudian kita tandai sebagai potential support kita, dan seperti yang kita lihat pertama kali ini dites ya. Ini first time dites terhadap kondisi resistance di sana, dan ini adalah kali kedua kita menghampiri area resistance terakhir tersebut. Jadi kalau misalkan kita melihat masih ada potensi pantulan, ya itu masih bisa terjadi gitu ya. Mengingat ya memang sebenarnya kan ini adalah descending triangle. So slow but sure kita akan melihat market itu perlahan-lahan mulai melemah gitu loh terhadap kondisi si XRP saat ini ya. Nah, sebenarnya satu lagi yang bikin saya ragu kenapa mungkin kita bisa ngeliat adanya rebound terlebih dahulu before melanjutkan koreksinya, karena di sini juga merupakan area Fibonacci golden ratio kita atau 61,8%, dan itu di kisaran 1,06 dollar. Oke. Kalau misalkan memang ini ke break guys, nah itu yang menjadi risiko ya. Ada kemungkinan kita akan visit lagi ke wave Fibonacci satunya kita atau di bagian paling bawahnya dia ya. Balik lagi untuk ngetes kisaran area ini sekaligus. Kalau saya sih sama teman-teman saya biasanya kasih tahu ini adalah big fan zone-nya kita ya, karena itu adalah buyer terakhir kita yang cukup strong yang mengangkat market hingga ke area sini guys ya. Jadi after that kita nggak ngelihat ada higher high, which is ya bisa dibilang big fan atau ya para whales itu ya, itu nggak melakukan akumulasi lagi pasca market itu udah sampai di kisaran area sini. Malah yang perlu saya highlight sedikit ya, ini untuk berkaitan dengan masalah momentum. Kalian bisa lihat dari momentum ya, every time seller masuk bayarnya cuma sedikit, seller masuk bayarnya cuma sedikit, seller masuk bayarnya cuma sedikit, seller masuk bayarnya push, but then langsung drop lagi ya, bayarnya drop lagi. Oke. Bahkan kalau kalian lihat dengan seksama di sini, ini sebenarnya kebentuk semacam bear flag pattern ya, and then market breach lagi di area bawahnya. Kalau kalian lihat dari time frame 1 jam ini memang agak messed up ya, dia ada naik dan turun dan lain sebagainya, tapi kalau kita lihat dari time frame 4 jam ini clear banget dia membentuk bear flag. Pada dasarnya prinsip dari bear flag itu sendiri adalah di mana buyer itu mencoba untuk mengangkat market tapi dia itu nggak ada power gitu loh guys ya, sehingga yang tampak itu adalah seperti sideways cenderung menguat tapi penguatannya tuh terbatas banget. Nah, itu yang terjadi terhadap si kondisi XRP-nya gitu ya guys ya. Nah, ini yang saya pikir terjadi saat ini terhadap si XRP. Nah, kalau misalkan bisa diukur, ini kan panjang tiang ya. Ini akan kita geser ke bagian bawah sini, dan next potential targetnya dia itu sebenarnya basically di kisaran area ini atau support yang minor di sini ya. Jadi saya bisa kasih area di kisaran 0,9936 dolar sampai kisaran 1 dolar. Alright? Dan ya, paling penting sekarang kita lihat dulu guys, apakah dia mampu bertahan di atas area ini gitu ya. Kalau misalkan dia failed dan langsung breach, maka otomatis biasanya sih kita akan visiting ke area 100%-nya kita ya. Balik lagi ke awal dari tarikan si Fibonacci retracement tersebut. Alright, so itu aja paling untuk time frame daily dan juga 4 jam yang bisa saya sampaikan seputaran si XRP ya. Perlu diwaspadai guys bahwa ini crossover sudah terjadi ya, bear cross sudah terjadi, which means memang akan ada follow up terhadap kondisi si XRP. Oke. Nah, paling sedikit tambahan aja guys, sorry saya tambahin sedikit ya. Ini ada kemungkinan kita ya sedikit range lah di kisaran area ini ya, which means itu tampak seperti range atau bullish rectangle ya. Kita belum tahu sih, kalau misalkan dia break terhadap si descending triangle, otomatis skenario ini ada kemungkinan invalidate ya guys. Kalian bisa hubungkan by the way antara titik pertama, kedua, dan juga ketiganya. Kalau misalkan di sini kepantul, dan itu adalah titik keempat kita untuk mengkonfirmasi bahwa dia membentuk yang namanya bullish rectangle. Alright, so that's it guys from me untuk seputaran si XRP. So far kita ngelihat transaksinya atau pergerakannya cukup baik ya, cukup baik. Yang penting dia nggak break si descending triangle tadi yang kita bahas di time frame 4 jam.
Alright, so thank you very much for watching this video. I hope you guys like this video. Don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka, and I'll see you guys again in the next update tomorrow.